우리 써니를 소개. 써니는 무슨? 그때 나 진심이었어. 너랑 함께했으면 좋겠어. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Lovely Runner. Tanpa berlama lagi, episode 12, Markyu, mari kita review. Taesung berlarian dan menangis ketika melihat baju ayahnya yang penuh cairan merah. Namun saat ayahnya di samping, ia berpura-pura tak peduli. Ternyata ayahnya hanya mengalami luka-luka. Lagi-lagi perlakuan Sunjae membuat kupu-kupu di hati Im-sol berterbangan. Im-sol juga dibuat senang karena ternyata Sunjae diberikan kontak manajer masa depan yang katanya ingin mendebutkan Eclipse. Kaburnya Kim Yong-soo sudah diberitakan, Im-sol seketika lemas. Sedangkan Sunjae sekarang sudah tahu siapa identitas dari Kim Yong-soo itu. Sunjae melihat Im-sol pergi, ia pun mengikutinya. Ternyata Im-sol bertemu dengan ayah Taesung di sekitaran gudang terbengkalai. Im-sol meminta Pak Polisi itu diam-diam mengintai gudang dan bersiap menangkap Kim Yong-soo lagi, terutama di tanggal 10 Mei. Sunjae terus memikirkan perkataan Im-sol kala mabuk dulu. Sebenarnya apa yang akan terjadi di tempat itu kelak? Kenapa Im-sol menanggung konsekuensinya seorang diri? Sunjae kebingungan. Pasangan baru kita benar-benar dimabuk asmara. Namun karena mereka melihat Im-sol, tanpa pikir panjang keduanya terjun ke dalam air. Sunjae mengikuti Im-sol ke rumah dan tak ada siapapun. Untuk memastikan keselamatan Im-sol, Sunjae dengan teliti melihat-lihat keamanan di rumahnya. Namun keduanya merasa ada orang lain di sana juga. Tanpa mereka tahu itu adalah Im-geum dan juga Hyun-joo. Keempat orang ini seperti bermain polisi-polisian, saling mengejar dan bersembunyi satu sama lain, hingga akhirnya Sunjae dan Im-sol bersiap menyergap. Hingga tak bisa direm lagi, Im-geum pun kena alat kejut listriknya Im-sol. Sunjae terus mengipasi Im-sol yang marah besar, karena telah memergoki kakaknya yang sedang berduaan di rumah saja dengan teman baiknya. Namun begitu, Im-sol tak tega hati untuk memisahkan keduanya. Karena Im-sol teringat ucapan Hyun-joo di tahun 2023 yang merasa senang telah melahirkan anak-anak lucu meskipun masa depannya menjadi tak jelas. Bae In-hyuk menghilang karena ia telah mengacaukan audisi dengan suara sumbangnya. Diduga ia sudah kembali ke kampung halaman. Dan sebagai fans nomor 1 Eclipse, Im-sol pun tahu di mana alamatnya. Padahal Sunjae dan Taesung yang teman baiknya pun tak tahu. Taesung memamerkan mobil baru karena ternyata bisnis penjualan bajunya lancar. Namun ternyata ia membawa mobil itu begitu sangat pelan. Dan ketika sampai di desa, mereka malah melihat In-hyuk sedang berjalan ke tengah laut. Segera mereka menyeret ke tepian. Dikira akan bundir, tapi ternyata In-hyuk hanya akan mengambil pelampung favoritnya saja. Dan sungguh tak terduga, mobil baru kesayangan Taesung melaju begitu saja hingga tercebur ke pantai. Wong Janim Taesung bersedih tak bisa merelakan mobil barunya. Ia hanya bisa menangis. Dan gawat, si penjahat mendengar percakapan ibu dengan Im-sol di telepon. Pria itu kini tahu keberadaan Im-sol. Ada-ada saja kelakuan ayah Sunjae. Saat sedang keramas, ia kehabisan air dan terkunci pula. Tak ada seorang pun yang bisa mendengar permintaan tolongnya. Kembali ke desa, keempat pemuda-pemudi itu pun bersenang-senang mengejar-ngejar kambing peliharaan In-hyuk yang kabur lalu bermain air di pantai. Masa muda yang begitu indah. Dan akhirnya janji Sunjae dan Im-sol pun terlaksanakan juga, yaitu pergi ke pantai bersama. Sedangkan mantan kekasih berbincang. Taesung mengatakan jika ia sebenarnya tak mempermainkan Im-sol. Ketika mereka berpacaran dulu, ia sungguh jatuh cinta pada Im-sol. Sedangkan Sunjae membuat In-hyuk menangis karena katanya ia hanya bisa bermain baik di musik jika itu bersama dengan In-hyuk. In-hyuk merasa terharu. Im-sol baru menyadari jika ponselnya telah hilang ketika menangkap kambing. Jadilah ia mencari ke bukit dengan Sunjae.
Namun dalam perjalanan, Im-sol seolah mendapatkan sebuah ingatan masa depan. Im-sol memiliki firasat buruk. Sesampainya di rumah, ternyata In-hyuk dan yang lainnya pergi memancing ke laut. Sedangkan Sun-jae sengaja tak ikut karena hanya ingin berduaan saja dengan Im-sol. Taesung tak rela meninggalkan Sun-jae dan Im-sol berduaan saja. Karena ingin terus bersama, Sun-jae bahkan menakut-nakuti Im-sol dan membuat suara aneh agar mereka bisa tidur bersama. Im-sol tahu jika itu hanyalah sebuah trik dari Sun-jae, hingga akhirnya keduanya pun tidur satu ruangan bersama. Sun-jae berharap jika Im-sol tak kembali ke masa depan dan terjebak di tahun ini. Sedangkan Im-sol berkata, ia berharap Sun-jae tak akan terlalu sedih jika esok hari ia harus kembali ke masa depan. Dan keduanya pun akhirnya selepetan. Di Seoul, setelah pagi, akhirnya ayah Sun-jae bisa diselamatkan oleh kekuatan ibu Im-sol. Dan kembali ke desa. Waktu para muda-mudi ini pulang pun tiba. Taesung berpamitan pada mobilnya yang kini sudah penuh dengan lumut. Dan detik-detik saat kereta akan melaju, tiba-tiba Im-sol berubah. Ia menjadi tak mengenali Sun-jae lagi dan pergi meninggalkan Sun-jae begitu saja. Sun-jae menangis pedih, namun sebenarnya Im-sol tak benar-benar sudah kembali. Ia hanya berpura-pura, karena saat di bukit ia mendapat penglihatan. Masa depannya sudah berubah lagi. Si penjahat mengikutinya sampai ke desa, dan Im-sol pun terpojok di tebing. Lalu Sun-jae datang menyelamatkan. Im-sol akan mengubah takdirnya sendiri tanpa melibatkan Sun-jae. Dan episode 12 pun berakhir dengan tangisan Sun-jae di dalam kereta.